Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fafi Inayatillah MPD selaku dosen pembimbing matkul Bahasa Indonesia, kami dari kelompok 2023F jurusan D4 Manajemen Informatika yang ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul penyuntingan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmadi Setiawan dengan NIM 178 dan teman saya bernama Joselina Keiza Valentina NIM 186 dan Ika Amelia Zalianti dengan NIM 190 dan Nara Diah Nursani dengan NIM 199 dan Dimas Wijil Pamungkas dengan NIM 201 dan yang terakhir Vina Fadilah Maulana dengan NIM 207. Untuk yang pertama, soal pengertian penyuntingan itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Joselina. Pengertian penyuntingan. Penyuntingan merupakan aktivitas menyiapkan naskah sehingga siap dinikmati oleh pembaca. Penyuntingan karya ilmiah merupakan proses membaca, mencermati, dan memperbaiki naskah karya ilmiah sehingga naskah tersebut siap untuk dipublikasikan. Menurut Azariadis, penyuntingan melibatkan pembacaan menyeluruh atas suatu bacaan dan penulisan ulang berdasarkan versi yang tepat. Menyunting bertujuan meningkatkan kualitas naskah sehingga layak untuk dipublikasikan. Tahapan penyuntingan. Yang pertama, pemilihan kata dan frasa, yaitu tinjau dan pilih kata-kata serta frasa yang lebih tepat dan sesuai. Yang kedua, koreksi gramatikal, itu perbaiki kesalahan gramatikal dan sintaksis yang teridentifikasi. Yang ketiga, perbaikan struktur kalimat, evaluasi, dan perbaiki struktur kalimat untuk memastikan kelogisan dan kohesi. Yang keempat, revisi konten dan gaya penulisan itu merupakan tinjau kembali konten untuk kesesuaian dengan tujuan dan audiens. Yang kelima, pemeriksaan ejaan dan tanda baca. Periksa ejaan dan tanda baca dan gunakan alat bantu jika perlu. Yang keenam, penggunaan alat bantu penyuntingan itu manfaatkan alat bantu seperti kamus, thesaurus, dan software penyuntingan teks. Terima kasih kepada teman saya yang bernama Joselina. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ika. Isi. Penyuntingan isi merupakan kegiatan meningkatkan kualitas isi dengan cara membenahi kesalahan isi dalam karya tulis ilmiah. Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang dapat dipakai untuk mempermudah memeriksa isi karya ilmiah yang disarankan Azariadis. A. Apakah argumennya jelas? B. Apakah simpulannya dapat dipertahankan? C. Apakah perlu menggunakan kutipan untuk membuktikan hal ini? D. Apakah perlu contoh untuk menggambarkan hal ini? Apakah ini cara yang meyakinkan untuk menggunakan data? F. Sudahkah penulis mempertimbangkan potensi keberatan yang mungkin diajukan terhadap pernyataan penulis? Penyuntingan bahasa. Penyuntingan bahasa merupakan kegiatan meningkatkan kualitas bahasa dengan cara membenahi kesalahan bahasa. Contohnya kesalahan penulisan, penggunaan ejaan, huruf, tanda baca, kata, diksi, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus sesuai dengan ragam bahasa ilmiah. Oke, terima kasih kepada teman saya bernama Ika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nara. Contoh, jika guru mengetahui gaya belajar masing-masing siswa, maka guru dapat menerapkan gaya mengajar yang sesuai dengan gaya belajar seluruh siswa, sehingga siswa dapat belajar dengan efektif. Hal ini penting karena menurut Nasution, pada tahun 2010, kesesuaian gaya mengajar dengan gaya belajar mempertinggi efektivitas belajar, termasuk hasil belajarnya. Tahap analisis. Struktur kalimat ini salah karena mengandung dua konjungsi sekaligus sehingga tidak memiliki klausa utama. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri atas dua bagian, yakni klausa atasan dan klausa bawahan. Klausa atasan berisi gagasan utama, sedangkan klausa bawahan mengandung penjelasan terhadap gagasan utama tersebut. Klausa atasan dan klausa bawahan
dihubungkan dengan konjungsi. Konjungsi hanya diletakkan sebelum klausa bawahan untuk menunjukkan hubungan bagian tersebut dengan klausa atasannya. Terima kasih kepada teman saya yang bernama Nara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Dimas Wijil Pamungkas. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang contohnya. Kenyataan sikap ilmiah yang diharapkan dapat terbentuk dalam pembelajaran IPA belum terjadi. Hal ini dikarenakan pembelajaran IPA di sekolah lebih mengarahkan peserta didik kepada kemampuan untuk menghafalkan informasi, hanya memasukkan otak pendidik untuk mengingat dan menimbulkan berbagai informasi tanpa dituntut untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwasanya pembelajaran IPA belum mencapai sasaran tepat karena pembelajaran IPA lebih fokus pada pemerataan konsep dan tidak mengembangkan sikap ilmiah yang seharusnya didapatkan dalam pembelajaran IPA. Mediati 2011 halaman 52. Oke, selanjutnya penyuntingan teknis. Nah, penyuntingan teknis merupakan kegiatan meningkatkan kualitas teknis. Penyuntingan teknis dilakukan untuk mengutik kesesuaian karya ilmiah dengan aspek teknis berdasarkan keragaman karya ilmiah, yaitu format kepenulisan dan sistematika penyajian. Hal ini teknis yang perlu dicermati, diantaranya yaitu ketepatan, penggunaan huruf, ukuran huruf, jarak baris, spasi, ukiran kertas, penomoran, dan peletaan halaman. Terima kasih kepada teman saya Dimas Wijil Pamungkas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina Fadilah Maulana. Penyuntingan teknis. Berikut contoh daftar pertanyaan yang direkomendasikan Azariadis untuk memeriksa struktur karya ilmiah. 1. Lihatlah bagaimana pikiran-pikiran penulis diatur dengan periksalah judul dan subjudul. 2. Apakah judul terdiri atas hierarki gagasan yang bergerak yang lebih spesifik? 3. Apakah judul secara akurat memprediksi konten yang mengikuti? 4. Apakah judulnya informatif dan membangkitkan minat? Rangkuman. Penyuntingan karya ilmiah merupakan proses membaca, mencermati, dan memperbaiki karya ilmiah sehingga naskah tersebut siap untuk dipublikasikan. Penyuntingan isi merupakan kegiatan meningkatkan kualitas isi dengan cara membenahi kesalahan isi dalam karya tulis ilmiah. Penyuntingan bahasa merupakan kegiatan meningkatkan kualitas bahasa dengan cara membenahi kesalahan bahasa. Yang terakhir, penyuntingan teknis merupakan kegiatan meningkatkan kualitas teknis dengan cara membenahi kesalahan teknis. Terima kasih kepada teman-teman saya yang telah membantu untuk menjelaskan tentang penyuntingan itu sendiri. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.